Cici. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabibul. Alhamdulillahirabbil alamin. Pantun ya. Gak usah lah. Kita yang lihat ustazahnya kayaknya udah agak tekan-tekan dikit. Tertekan mengenai materi kita pada pagi hari ini. Jadi kita langsung mulai saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadza nilai hadza wa ma kunna laula hadana Allah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulah ba'da. Qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Al-Mukarram wal-Muhtaram Al-Ustazin Al-Kiram Al-Ustaz Kiai Haji Muhammad Dimyati selaku Mudir Pesantren Muhammadiyah Al-Ghifari, Al-Ustaz Hafiz Wakarila Fauzizar selaku Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Al-Ghifari. Tak lupa Al-Ustaz Muhammad Ramadona SPD selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Tak lupa juga Ustaz dan Ustazah yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Gimana Ustazah, masih semangat ya? Nah, kayaknya lesu bener kayaknya. Pada puasa ya? Puasa, alhamdulillah. Semangat dong. Coba gimana semangatnya, slogan kita gimana? Apa kabarnya Ustazah? Alhamdulillah, luar biasa, sukses, genggam dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi menjelang siang ini yang mana mulut kita tak henti-hentinya untuk mengucapkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Bagaimanapun jika lautan dan pepohonan yang ada di dunia ini dijadikan tinta dan menjadikan penanya, niscaya tidak akan bisa menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kita semua sebagai hamba-hambanya, semoga kita yang selalu diciptakan hanya untuk beribadah kepadanya mampu untuk mewujudkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua yang selalu mengikuti sunnah-sunnahnya mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan pagi hari ini telah hadir pemateri terakhir kita pada kesempatan kajian tematik Ramadan di bulan suci Ramadan ini, yakni Ustazah Maulia Syafitri SSY apa SE? Pak. SE, sarjana ekonomi. Beliau juga ini adalah salah satu junior kami yang ada di YIN Metro, lain prodi saja, yakni perbankan syariah ya Ustazah. Dulu nggak ketemu saya waktu kuliah ya? Enggak, alhamdulillahnya enggak Pak. Oh ya, lain ya, lain prodi. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini materi kita akan menjelaskan, memaparkan materi terkait memahami konsep perbankan syariah dalam perspektif fikih muamalah. Nah itu nanti akan dijelaskan oleh pemateri kita pada pagi hari ini. Nanti juga setelah penyampaian materi akan kami buka cermin pertanyaan untuk satu ustazah, satu ustadz, dan satu dari penanya online. Jadi tadi kita batasi karena sebelumnya tadi sangat membludak sampai ribuan pertanyaan. Jadi kita batasi saja satu penanya saja. Jadi nggak perlu banyak-banyak karena mengingat waktu kita memang berpuasa. Jadi memang di depan kita tidak ada yang bisa melepaskan dahaga. Jadi karena itu, oleh sebab itu kita batasi untuk penanya supaya pemateri juga tidak terlalu bertele-tele begitu ya. Terima kasih. Tak usah lama-lama lagi kita menunggu, langsung saja. Tapi sebelum itu kita sapa terlebih dahulu lah pemateri kita pada pagi hari ini yang cantik ini, yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, suatu
kebanggaan untuk moderator bersanding dengan wanita yang insya Allah baik ini. Ya, beliau juga adalah salah satu kawan saya dari Ma'had Al-Hadisah. Langsung Ustazah, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Ustaz. Siap ya untuk mengisi materi tentang konsep perbankan syariah ini dalam fikih muamalah tadi? Iya siap nggak siap, ya? Ustaz? Kok kayaknya lemes banget sih? Kayaknya apa tertekan atau bagaimana untuk mengisi materi pada pagi hari ini? Karena jadwal saya diganti. Oh, jadwalnya diganti dadakan. Oh ya, informasi bahwasanya sebenarnya jadwal beliau ini adalah di hari Jumat terakhir, yaitu kajian terakhir, berhubung karena di hari Jumat itu ada peringatan kenaikan Isa Al-Masih. Kita sebagai umat beragama untuk bertoleransi dalam beragama, bukan berarti kita mengikuti, tapi kita bertoleransi. Lakum dinukum waliyatin. Jadi bagimu agamamu, bagiku ya agamaku. Jadi kita tidak perlu ikut-ikutan. Kita cukup ikut liburnya saja, jadi bukan ikut dalam keagamaannya. Jadi silahkan tidak perlu berlama-lama, langsung saja Ustazah Maulia Safitri SI untuk menyampaikan materi mengenai konsep perbankan syariah dan dalam perspektif Islam fikih muamalah. Waktu depan kami persilakan. Oke, terima kasih Ustaz. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta waktunya 15 menit Ustadz dan Ustazah untuk menyampaikan materi tentang, nggak cukup 15 menit aja, karena ikan sepat, ikan gabus lebih cepat, lebih bagus. Oke. Tapi kalau untuk menyampaikan materi kayaknya nggak perlu tergesa-gesa Ustazah, pelan-pelan saja. Ini nggak tergesa-gesa Ustadz. Oke. Sebelumnya tema saya kali ini yaitu memahami konsep perbankan syariah dalam perspektif fikih muamalah. Di dalam kehidupan kita di era milenial 4.0 ini, kita sudah berkecimpung di dalam digital. Contohnya semua transaksi sudah bisa online melalui bank itu sendiri. Makanya di dunia ini ada perbankan konvensional dan perbankan syariah. Tidak perlu muluk-muluk Ustadz dan Ustazah, perbankan syariah itu memiliki pengertian tersendiri, yaitu perbankan syariah itu adalah sebuah lembaga keuangan yang menyediakan layanan untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana lagi ke masyarakat, tapi dalam norma-norma dan ketentuan-ketentuan syariat Islam. Makanya ada perbankan syariah itu sendiri. Oke, langsung saja itu untuk pengertian perbankan syariah. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada prinsip perbankan syariah. Ustadz dan Ustazah, prinsip di dalam perbankan syariah itu memiliki 3 instrumen. Yang pertama, prinsip adanya larangan riba. Kalau misalnya di bank konvensional kita sudah tidak asing untuk perhitungan bunga, untuk perhitungan keuntungan yang dikategorikan bunga ya, itu di dalam Islam tidak diperbolehkan. Makanya di tahun 1991 muncul bank pertama, yaitu Bank Muamalat. Bank Muamalat itu adalah bank syariah pertama yang ada di Indonesia dan lahir di tanggal 1 November 1991. Larangan riba itu sendiri sudah diatur di dalam Al-Qur'an, surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 279. Bunyinya gimana? Enggak diiniin. Yang memiliki arti, orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan karena gila.
Karena Allah menghalalkan segala bentuk jual beli dan mengharamkan riba. Dan barang siapa yang telah mendapatkan peringatan pertama dari Tuhannya dan dia berhenti atau bertobat meninggalkan riba tersebut, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Riba ini sangat diharamkan ya Ustadz dan Ustazah. Yang kedua adalah keadilan dan keterbukaan. Boleh dibuka surat Al-Hujuratnya ayat 9. Di dalam surat Al-Hujurat ini Al-Quran mengajarkan bahwa orang-orang yang beriman harus berlaku adil dan tidak berprasangka buruk terhadap orang lain. Dan poin yang ketiga itu adanya prinsip bagi hasil. Nah, kenapa adanya perbankan syariah ini? Karena kalau di bank konvensional itu kita mengutamakan bunga ya, dan bunga itu diharamkan. Tetapi untuk di perbankan syariah itu kita menggunakan sistem bagi hasil. Keuntungannya berapa kita bagi merger sama rata, ataupun di kesepakatan awal akad apabila pemilik modal itu berhak 70% untuk keuntungan dan 30%-nya untuk pengelolaan. Kita di perbankan syariah ini harus transparansi oleh modalnya, oleh keuntungannya. Jadi tidak ada satupun yang dirugikan di perbankan syariah ini. Seperti halnya gajian kita sudah menggunakan Bank Syariah Indonesia ya Ustadz. Bank Syariah Indonesia itu adalah bank terbaru 1 Februari 2021 terbentuknya Bank Syariah Indonesia. Dan Bank Syariah Indonesia ini adalah merger antara BNI Syariah, BRI Syariah, dan Mandiri Syariah. Jadi ketiga bank BUMN ini bersatu untuk membentuk Bank Syariah Indonesia itu sendiri. Dan kita gunakan untuk pembagian honor ya Ustadz dan Ustazah setiap tanggal 28. Insya Allah 2 hari lagi. Terus yang selanjutnya ada instrumen perbankan syariah. Nah, ini biasanya kita secara tidak langsung sudah menerapkannya di kehidupan nyata, walaupun mungkin yang kita terapkan belum sepenuhnya untuk ajaran Islam. Yang pertama ada instrumen mudarobah. Mudarobah ini adalah akad jual beli yang melibatkan dua belah pihak, yaitu pemilik modal atau sahib mal dan pengelola bisnis atau mudharib. Oke. Yang kedua itu adanya murabahah. Murabahah ini melibatkan tiga orang, tiga pihak. Yang pertama itu bank, yang kedua nasabah, yang ketiga ini pemilik misalnya Ustadz Sunarko. Ustadz Sunarko ini untuk murabahah ya Ustazah dan Ustadz. Untuk murabahah ini saya ambil contoh, misalnya Ustadz Sunarko akan membeli sebuah mobil. Amin ya Ustadz ya. Amin ya. Untuk membeli sebuah mobil tapi dananya tidak cukup. Nah, Ustadz Sunarko ini mengajukan ke pihak bank untuk saya membeli mobil, dan ini pihak pertama sudah diisi Pak Sunarko, pihak yang kedua ini diisi oleh pihak bank dan dealer. Kenapa? Nanti pihak bank ini membeli sebuah mobil secara cash di dealer tersebut, dan pihak bank ini boleh menentukan harga berapa kepada Ustadz Sunarko satu buah unit itu dengan kemampuan bayarnya untuk berapa tahun. Karena di sini berarti tanggung jawab Ustadz Sunarko sudah tidak di dealer lagi, karena Ustadz Sunarko sudah memiliki tanggungan di dalam bank itu sendiri. Dan yang ketiga itu ijaroh. Akad ijaroh ini akad sewa dari dua belah pihak yang saling menguntungkan, gitu. Contohnya nggak usah lah. Terus apa ya? Sudah Ustadz.
Sudah Ustadz, karena kalau dari perbankan syariah itu sendiri, untuk tanya jawabnya kita bisa langsung berdiskusi saja, atau kita bisa berdiskusi dengan ahli-ahlinya. Contohnya Ustadz Tisno itu pernah kuliah ya Ustadz ya, dengan hukum ekonomi syariah, jadi tentang fikih muamalahnya juga kita langsung saja nanti tanya dengan ahlinya. Terima kasih Ustadz. Terima kasih. Begitu singkat, ini lebih singkat dari materi kita yang pertama tadi. Tanya banyak berarti. Cuma 15 menit nih kayaknya. Ya kan benar 15 Jadi menit. mungkin kalau begitu kita buka cermin pertanyaan agak banyak ya, jangan satu ya. Supaya oh ya cermin ya. Ya silakan, terima kasih kepada Ustazah Maulia yang sudah disampaikan terkait materi kita pada pagi hari ini.